Ya waktunya memang 40 menit gitu. Kalau makin lama kita mulai nanti makin singkat ya. Kita ulangi lagi share screen-nya. Jadi udah kelihatan ya. Udah kelihatan kan? Sudah kelihatan, Sudah. Pak. Nah, udah kita mulai lagi. Jadi umpamanya orang Muhammadiyah dapat dibedakan dari orang-orang NU dari cara mereka menolak jarak kubur, ada talqin, yasinan, tahlilan, maulidan, tarekat dan lain semacamnya. Jadi sementara dalam pergaulan sehari-hari kedua kelompok ini bersatu karena masing-masing sama-sama bercita-cita memajukan bangsa dalam bingkai NKRI. Jadi hanya berbeda, ada orang yang eh, berbeda lah, ada yang tahlil, ada yang tidak, ada yang maulid, ada yang tidak. Tapi sekarang oleh generasi sekarang mereka tidak tahu itu sebenarnya ajaran NU atau ajaran Muhammadiyah. Orang tahu kalau ada maulid ya ikut ikut surau ikut. Tidak tahu orang asalnya itu. Maka kalau mahasiswa si Arido diharapkan mengetahui itu dari materi ini. Jadi berbeda dengan aliran Islam transaksional yang juga berkembang pesat di Jawa pasca reformasi, mereka bercita-cita mengubah NKRI menjadi negara Islam. Wah, jadi ada namanya kemarin yang sudah dibekukan oleh negara kayak Hizbut Tahrir, terbukanya akran demokrasi membuka gerbang bagi hadirnya Salafi, Wahabi, Jamaah, Tablik, Ikhwanul Muslimin, Ahmadiyah, dan Islam ekstrim semacam kelompok Al-Qaeda dan ISIS. Jadi memang eh, mereka ini memang pengen Indonesia ini negara Islam, tapi kan tidak bisa. Kita falsafah negara kita yaitu Pancasila. Jadi sulit jadinya. Karena di negara kita ini tidak hanya umat Islam, tapi kelompok-kelompok ini memang sudah berjuang keras, pengen mengislamkan Indonesia memang. Pengen Indonesia ini jadi negara Islam gitu. Pengen Indonesia ini jadi negara Islam ya. Memang kayak Al-Qaeda sama ISIS itu, memang yang di Irak itu sama di Syria memang mereka memang keras memang sampai siapa yang tak tahu sampai ISIS. Nah, sekarang kan udah mulai redup lagi. Eh, Dibubarkan itu waktu yang kayak kayak apa tuh Hizbut Tahrir, organisasi yang ya dibubarkan oleh negara. Kehidupan mereka eksklusif, tidak sebagaimana orang-orang NU dan Muhammadiyah yang inklusif. Jadi NU sama Muhammadiyah sampai sekarang kan tidak dibubarkan negara. Mereka tetap tetap apa namanya itu tetap eksis dan tidak dianggap bertentangan dengan negara kita. Oke. Kemudian ada Islam khas muncul di Pulau Jawa. Ini adalah kejawen dan wiwitan. Jadi ada aliran mempraktikkan Islam dengan cara memadukan kebudayaan Jawa Sunda dengan Islam. Jadi bedanya dengan Islam Wali Songo, kalau Islam Wali Songo itu mengkulturisasikan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk-bentuk kebudayaan. Islam dimasukkan ke kebudayaan. Nah, kalau yang ini berbeda, kejawen dan wiwitan ini mengasimilasi kebudayaan dengan Islam. Jadi kebudayaan mereka dulu Islam diselipkannya. Nah, beda ya. Wali Songo tidak. Islam yang dikedepankan dan wiwitan sama kejawen itu tidak. Jadi akulturasi adalah mencampurkan dua unsur atau lebih yang kan pernah kita dengar Islam kejawen, Islam wiwitan kan? Ada pernah dengar. Pada umumnya itu memang mengakui Allah Subhanahu wa taala
Nabi Muhammad, tapi praktek ibadah mereka berbeda. Ini di buku ini ya, di buku yang Bapak share ini, seringkali tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau kalau ada kawan-kawan kita yang tidak sholat 5 waktu, bisa-bisa kita sindir aja Islam kejawen ya. Memang memang kadang mereka sholat 5 waktunya salat kejawen disebut samadi atau mirip dengan mediasi gitu kayak orang betapah gitu kan dengan fokus pada pencapaian makrifat. Jadi mereka kayak pesen medi gitu atau jenis puasanya bukan puasa sebagaimana puasa wajib bulan Ramadan. Mereka melakukan puasa tapa berata, ya ini puasa dengan hanya memakan tumbuhan yang terpendam seperti ketela atau kacang tanah. Itu. Jadi mereka kalau ada orang yang eh, suka makan kacang tanah gitu, jadi nggak mau dia makan yang lain. Itu simbol. Nah, ini kata kata mereka itu simbol ingat akan kematian. Tumbuhan menggantung, seperti pisang, mangga, pepaya, simbol untuk senantiasa ingat kepada Allah. Buah yang berserakan seperti timun eh, dan semangka, kita tidak terpedaya oleh dunia panah. Jadi ada-ada saja ya, tapi nggak apa-apa itu memang sudah keyakinan mereka. Mereka juga tidak boleh makan nasi selama 12 hari menurut kepercayaan kejawen itu asal orang berbuat baik sesuai aturan meskipun tidak menjalani rukun Islam dan rukun Islam maka akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi yang mereka apa itu meskipun tidak sholat katanya tapi berbuat baik ya selamat juga dunia akhirat nanti kata kata ini Islam kejawen ini. Namun sama sama namun sama dengan Islam mereka mengajarkan bahwa manusia harus selalu ingat mati dan ingat juga bahwa kejadian-kejadian itu di dunia merupakan kehendak Allah. Kemudian sejarah peradaban dan kebudayaan Islam di Pulau Kalimantan. Nah ini kalau Kalimantan ini ada namanya di dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa Raden Sukarama, Raja Negara di Kalimantan itu ya, eh, Pangeran Samudra, anak Raden Suka. Jadi di Kalimantan itu ada namanya Pangeran Samudra bersembunyi di hilir Sungai Barito. Jadi karena nyawanya terancam, dalam pelariannya ia membentuk kesepakatan dengan komunitas Melayu untuk merebut kembali tahtanya. Jadi komunitas Melayu diajaknya bekerja sama ya untuk mengambil lagi tahtanya. Selain itu ia juga meminta bantuan kepada Kesultanan Demak. Nah, Sultan Demak waktu itu Sultan Trenggana berjanji akan membantunya dengan dua syarat. Gini. Jadi ke Kalimantan itu Islam masuk oleh Sultan Demak itu berjanji. Syaratnya ya katanya. Jadi Pangeran Samudra ini yang dari Kalimantan ini asalkan rakyatnya mau masuk Islam dan menjadi eh, bagian dari kerajaan Demak lah itu, mau dia. Jadi dibantu oleh Demak sebanyak 1.000 perahu, 400 prajurit itu. Akhirnya Pangeran Samudra meraih kemenangan dan Pangeran Tumenggung diberi wilayah di Batang Alai. Jadi karena syaratnya tadi kalau orang Demak mau bantu, kerajaan Demak bantu, tapi kalian harus Islam gitu. Nah, itu salah satu ini kan unik ini. Ada transaksional agama, begitu pentingnya Islam atau agama ini dianggap oleh kerajaan Demak, ya kami mau bantu. Kalau zaman dulu mengerahkan 1.000 perahu sama 400 prajurit itu biayanya berapa kalau dikirain sekarang umpamanya Israel menyerbu Palestina atau negara lagi perang Ukraina, Rusia umpamanya itu dananya tidak sedikit. Sama perang zaman dulu zaman sekarang ya kalau diperkirakan pendanaannya ya sama besar juga kan. Tapi syaratnya itu kalian harus masuk Islam. Kemudian kerajaan Kalimantan kalian ini di bawah pengaruh Demak gitu. Jadi Kesultanan Demak Bintara mengutus Habib Maulana Syarif Hidayatullah Al Idrus dalam rangka mengislamkan Pangeran Samudra. Jadi 24 September 1526 Pangeran Samudra memeluk Islam. Dia mendirikan Kesultanan Banjar. Jadi Kesultanan Banjar itu merupakan kesultanan waktu tahun 1520 itu yang sekarang sudah menyebar sampai ke Tebilahan, sampai kemana-mana. Orang Banjar. Nah,
Ya. Jadi ibu kotanya di Banjarmasin. Nah, jadi ada Banjarmasin di Kalimantan itu. Tahun 1520 sampai 1905. Jadi dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah. Nah, Kerajaan Banjar ya. Jadi Banjar ini memang ya, berdirinya eh, itu akhirnya dia menyebar di Kalimantan. Kemudian untuk ini di Kalimantan beberapa tentang Kalimantan. Kemudian kalau di Pulau Sulawesi sudah dimulai abad ke-14. Nah, ditandai dengan keberadaan makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar. Di Jawa disebut Syekh Jamaluddin Kubra. Tahun 1310 sampai 1453. Nah, kakek Sunan Ampel ini di Wajo. Jadi Syekh Konan meninggalkan Jawa tatkala dakwah Islam sudah dijalankan oleh putra tertuanya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dia hijrah ke Sulawesi Selatan bersama rombongannya 15 orang. Nah, jadi Islam di Sulawesi itu ya dari Jawa juga. Karena anaknya di eh, Sunan Sunan Gresik sudah menyebarkan agama di sana, dia pergi ke Sulawesi. Di pelabuhan Bojo Nepo di Baru, sampainya di Bugis. Ya, Bugis. Makanya orang Bugis juga banyak bermeluk agama Islam. Jadi mengistilahkan salah satu raja suku Bugis, namanya Raja Lamdu Salat. Jadi raja di Bugis itu diislamkan, ya mungkin menurut dia cocok ajarannya. Mereka mereka membangun komunikasi ya dengan kerajaan Patani di Thailand itu. Masyarakat Bugis lebih mengenal sebagai sekte Sora. Ini namun diperkirakan dakwah Syekh Jamaluddin Kubra dan rombongan di Wajo terambat oleh masih kuatnya animisme yang dipercaya pribumi Sulawesi. Nah, ini memang kalau animisme ini memang sulit. Islam belum menjadi agama dominan, jadi kalau animisme ini, itu yang susah tuh kita. Kalau masih percaya Tuhan, nah itu masih bisa dimasukkan kan? Kalau ya sudah nggak percaya agama, ya kendala di Sulawesi itu ya, itu di Sulawesi. Jadi Gorontalo, ada perkembangannya di sana. Kemudian Islam di Pulau Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, ini kita tengok juga. Pada tahun 1465, seorang dai asal Minangkabau. Nah, ini ya. Jadi kalau di Maluku dan murid Sunan Giri, dari Giri, dia orang Minangkabau, tapi murid dari Sunan Giri, yaitu Datuk Maulana namanya. Datuk Maulana Hussein datang ke Kepulauan Maluku. Jadi ia terkenal memiliki suara yang merdu dalam membaca Al-Quran dan mahir membuat kaligrafi. Ah ini
yang dai Minangkabau ini dia sudah berguru dari Sunan Giri, kemudian pergi ke Maluku. Karena dia hebat mengaji, hebat buat kaligrafi, itu yang dijadikan media untuk menyiarkan Islam di Maluku. Jadi mula-mula mengunjungi Ternate, berteman dengan penguasa di sana, kalau Nomarhum namanya. Kalau Nomarhum akhirnya memeluk Islam, karena dia pandai ngaji, eh, dia pandai buat kaligrafi, raja di sana, ya memeluk Islam dibuatnya. Dibuatkanlah rumah oleh di rumah ini setiap malam dia membaca Al-Quran dan tilawah sehingga menarik hati pribumi pribumi Ternate. Jadi berbagai cara ya kalau di Ternate kayak gitu. Hampir tiap hari ia membuat kaligrafi Arab. Jadi akibatnya banyak pribumi Ternate datang ke rumah itu sekedar mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi berbondong-bondong lah orang di sana masuk Islam. Itu di Maluku, eh, ya berbagai kondisi yang ada di Maluku. Ini di buku ini hanya menampilkan sebagian halamannya saja. Di halaman 47 hingga 219 itu eh, tidak ditampilkan. Jadi kalau adik-adik mau beli bukunya ya silakan lewat online atau macam mana. Ini sudah ada itunya. Oke, ini jadi Islam di Asia Tenggara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk pertemuan ketiga ini memang agak panjang ya karena memang waktu perkuliahan itu memang agak lama sih. Kemarin kalau 40 menit kayaknya nggak cukup kan dan nggak apa-apa kita buat tiga video saja. Tiga atau empat ya, tiga lah ya. Satu materi. Jadi pas tuh empat kali empat 120 menit atau ya sejam setengah lah tuh kan. Eh, hampir 2 jam ya. 2 jam tadinya. Ya dari jam 9 tadi ya 10, 11. Yang hampir 2 jam satu pertemuan. Gak apa-apa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hmm. Pak, saya ada pertanyaan. Silakan Eka. Apa nanti siang kita Zoom? Begini. Ini pertemuan kan sampai hari ini 3, 4, 5, 6 kan? Iya. Kalau jadwalnya kan sampai sore. Habis siang nanti Zoom lagi. Kalau ya tergantung inilah ya. Kalau materinya nanti bisa selesai menjelang jam 12, Bapak yakin nggak selesai? Ini dari satu satu pertemuan ini hampir 2 jam. Pertemuan keempat lagi. Kalau nggak selesai, kemungkinan dia sambung kan? Ya macam mana lagi kan? Jadwal perkuliahan kita kan sebenarnya 4 kali hari ini kan? Full dari pagi sampai sore kan? Macam mana kalau kita ringkas kan rugi juga lah. Ada yang rugi nanti. Ya kita jalani aja lah ya. Nanti seandainya tak cukup waktunya, masuk waktu zuhur kita istirahat dulu bentar. Nanti Bapak calling lagi lewat grup. Ayo join lagi, kita mulai lagi gitulah ya. Break-break kita Hmm. nanti zuhur kita istirahat. Kalau kan ada sekitar 1 jam setengah lagi nih waktu menjelang azan zuhur kan. Ya kita jalani aja lah dulu ya. Oke? Atau- Oke, Pak. Jadi kalau seandainya nanti terkejar, Bapak Bapak yakin nggak terkejar? Tapi entahlah ya. Ini lah ya. Ya yang penting nanti kan di grup itu ada Bapak kasih materi PowerPoint-nya dalam bentuk PDF kan. Ada link-link buku. Nanti kalian yang Bapak itulah Bapak sarankan kalian baca itu. Jadi kalau kalian ikuti link-link buku yang Bapak kasih itu kalian baca insya Allah lah ya kita mudah-mudahan selesai kalian mengikuti perkuliahan ini kalian berilmu. Nah begitu. Kita sama-sama belajar. Bapak juga belajar, kalian juga belajar. Tapi kalau belajar kalian nggak mau baca bukunya yang Bapak share-share ini ya
ya nggak akan nambah juga kan. Tapi kalau mau, Bapak kan cuma kasih poin-poin penting saja dan beberapa bagian teks yang Bapak baca. Memang memang Bapak baca memang karena Bapak takut juga ini sejarah. Sejarah ini tidak bisa sedikit terpeleset saja nanti kalian protes atau nanti kan ini videonya kadang Bapak buat ke YouTube-nya nanti kita dimarahin orang. Maka kalau dalam sejarah ini jangan sampai meleset apalagi bilang tahun gitu kan salah payah itu. Kalau salah otomatis memang textbooknya ini memang kita jadi pedoman gitu. Jangan sampai kita salah. Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira Islam di Nusantara sudah atau perkembangan Islam di Indonesia sudah paham di Asia Tenggara? Sudah bisa dipahami? Atau paling tidak kan udah nambah ilmunya sedikit kan? Kayak gini, nah, udah nambah-nambah lah. Paling tidak dari nol sama sekali. Nah, itulah gunanya kita berkuliah. Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo, ada yang mau bertanya silakan. Kita lanjut. Udah kelamaan materi ketiga ini ya. Atau begini, habis ini rekaman yang ini, bentar lagi kayaknya habis juga nih. Atau kita masuk materi keempat aja lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, udah kelamaan kayaknya di sini kita. Ada yang bertanya? Sudah? Tidak, Pak. Tidak ada? Kita lanjut aja lagi. Lanjut, Pak. Tapi potongan videonya nanti gimana ya? Tercampur ya. Tercampur jadinya nanti. Enggak. Agak payah nanti kalian apanya. Mau memutar ulang pertemuan keempat ini gitu kan. Ya kan Bapak sengaja buat video itu biar pelajaran ini kita bisa ngulang-ulang lagi. Bisa diputar lagi gitu kan. Jadi di backup namanya, di backup dengan perkuliahan, di backup dengan video pembelajaran yang bertujuan agar materi itu sampai. Ya, memang kadang mendengar sepintas lalu Bapak ngomong, kadang kita bisa belum paham, menengok buku yang berjalan-jalan di Zoom ini kita belum paham, memang agak sulit juga kan. Tapi intinya mudah-mudahan kalau mengikuti perkuliahan secara langsung berinteraksi ditambah lagi dengan mengulangnya, membacanya lewat PDF-PDF yang Bapak kasih, tambah link-link buku, ditambah lagi nanti dengan menonton videonya, pelajaran kita yang barusan, itu ya macam mana lagi. Mudah-mudahan lebih maksimal hasil pembelajarannya. Oke? Dan intinya begini, eh, daring atau tetap muka, dia sama. Bapak pun kalau tetap muka, Bapak juga buat video kayak gini untuk diulang-ulang. Jadi kalau Bapak tetap muka pun, tetap Bapak buat Zoom-nya juga. Meskipun mahasiswanya tidak join di kelas, tapi link Zoom tetap Bapak buat juga. Lalu Bapak record juga. Nanti rekaman itu nanti Bapak videokan juga. Karena kalau eh, ada video itu akan lebih menambah lah. Baratnya kalau kalian rajin-rajin memutarnya, itu akan menambah. Tapi yang paling inti itu, buku-buku yang Bapak kasih itu, rajinlah bacanya. Kalau udah rajin-rajin baca buku itu, udahlah. Intinya sejarah ini ya
Ya harus membaca. Kalau kita malas baca ya nggak akan kena pas sejarah itu. Kita sama-sama belajar. Ada lagi mau tanyakan? Sudah? Sudah, Pak. Oke lah. Kita kalau begitu eh, kita stop rekaman ini dulu.